Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini pertemuan yang ke-9 terkait mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya itu adalah prinsip kerja struktur interkoneksi komputer ya. Pertemuan ke-7 atau ke-8 kemarin sudah kita lalui. Ini pertemuan ke-9, bisa nanti dilihat di YouTube. Kemudian metode kita ini metode self-host, jadi bisa dibaca atau ditonton ya. Nah, di sini bahasannya adalah definisi struktur interkoneksi komputer ya. Jadi di dalam dunia jaringan komputer dan komunikasi data itu adalah bidang studi sangat luas dan signifikan ya. Sekarang itu tidak hanya insinyur jaringan, kemudian teknisi, tetapi juga manajer bisnis dan programmer komputer, perancang sistem, manajer kantor, ya, pengguna komputer di rumah dan warga sehari-hari. Hampir tidak mungkin bagi orang biasa di jalanan untuk menghabiskan 24 jam tanpa secara langsung atau tidak langsung menggunakan bentuk jaringan komputer ya. Jadi, mari kita mulai ya perjalanan untuk mengungkapkan kompleksitas struktur interkoneksi komputer. Nah, struktur interkoneksi komputer ini mengacu pada susunan, konfigurasi ya, dan organisasi dari koneksi atau jalur yang menghubungkan berbagai komponen dalam suatu sistem komputer atau antara beberapa sistem komputer. Ini menentukan nanti bagaimana elemen-elemen berbeda seperti prosesor, kemudian unit memori, kemudian perangkat input, output ini, dan sistem lainnya saling terhubung untuk memfasilitasi komunikasi, ya, transfer data dan koordinasi tugas. Jadi mereka juga punya tugas masing-masing ya, bagaimana untuk saling berkomunikasi seperti mentransfer data di dalam motherboard tersebut atas perintah-perintah dari user, atas perintah-perintah dari kita ya. Desain instruksi struktur integrasi komputer ini memainkan peran penting dalam menentukan kinerja secara keseluruhan. Ini skalabilitasnya dan efisiensi sistem komputer. Ini nanti melibatkan keputusan tentang jenis topologi interkoneksi. Ada juga protokol komunikasi yang digunakan dan jalur yang dilalui oleh data antara komponen-komponen yang berbeda. Ini saya teruskan. Nah, secara ringkas, struktur interkoneksi komputer mencakup desain, susunan koneksi yang memungkinkan komunikasi transfer data antara berbagai komponen dalam suatu sistem komputer yang mempengaruhi fungsionalitas dan kinerja secara keseluruhan. Jadi saling terhubungan ya, namanya juga koneksi ya. Komputer mencakup desain, susunan koneksi, memungkinkan komunikasi dan transfer data ya. Nah, mengapa itu penting? Ya, kita bahas pentingnya struktur interkoneksi komputer. Struktur interkoneksi komputer itu sangat penting karena ada beberapa alasan ya. Nah, diantaranya nanti mempengaruhi fungsionalitas, kinerja keseluruhan dari suatu sistem komputer. Sistem interkoneksi untuk menghubungkan semua bagian yang ada pada komputer seperti CPU, memori utama, ya, input output agar memproses di dalam komputer secara bersamaan dan berjalan dengan lancar. Dalam era modern yang didominasi teknologi informasi saat ini, struktur interkoneksi komputer ini sangat memegang peranan kunci ya dalam memastikan kinerja, kemudian keandalan dan efisiensi jaringan. Tanpa ada susunan yang terorganisir, kompleksitas jaringan komputer dan sistem organisasi dapat menjadi sulit untuk dikelola. Jadi oleh karena itu kita sering membeli katakanlah PC ya, personal komputer atau laptop yang kinerja atau speknya tinggi ya. Ini untuk memungkinkan kita atau memerintahkan laptop tersebut atau kita membuka aplikasi-aplikasi yang banyak
mereka saling bekerja dan bisa secara cepat ditampilkan di dalam monitor ya. Ini beberapa alasan mengapa interaksi komputer itu interkoneksi komputer itu memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama, optimalisasi kinerja ya. Struktur interaksi komputer membantu mengoptimalkan kinerja jaringan ya dengan menyusun lapisan-lapisan mulai dari inti core, akses ya. Jadi jaringan dapat dipisahkan menjadi fungsi-fungsi yang terpisah. Nanti bisa dibaca saja ya. Nah, ini ada skabilitas yang efisien ya, termasuk skabilitas efisien ya. Ini dapat diperluas tanpa perubahan besar pada lapisan ini ya. Memungkinkan pertumbuhan yang lancar dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Kemudian manajemen yang mudah ya. Struktur interkoneksi menyederhanakan manajemen jaringan. Jadi dia menyederhanakan ya. Jadi membagi tanggung jawab di antara lapisan-lapisan. Jadi ada manajemennya ya. Setiap komponen-komponen yang ada dalam komputer itu dibagi tanggung jawabnya terhadap lapisan-lapisan ya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip struktur integrasi komputer, organisasi dapat memelihara jaringan yang tangguh, efisien, dan dapat diandalkan. Konsep ini membantu menjembatani kesenjangan antara kompleksitas jaringan modern dan kebutuhan untuk mengelola dengan efektif dan dunia terus berubah. Ya. Yang berikutnya kita akan pelajari terkait dengan struktur utama interkoneksi. Ya. Di dalamnya itu nanti ada sistem bus. Nah, sistem bus ini seperti jalur sinyal yang dilalui untuk mentransfer data. Ini sistem bus ya, kayaknya lebih sederhananya itu adalah jalur kabel ya, jalur pengiriman data ya. Nanti kita bahas di dalam. Sistem bus dikenal dengan istilah bus system ya. Ini terhubung ke bus system dalam arsitektur komputer yang memungkinkan semua komponen-komponen terhubung satu sama lain dalam menjalankan tugasnya. Jadi bus ini diistilahkan dengan jalur yang memungkinkan data mengalir dalam komputer, digunakan untuk berkomunikasi antara dua komponen atau lebih. CPU dapat mengakses dan mengeksekusi program atau data tersimpan dalam memori melalui perantara sistem bus. Ya, kita lihat ini ya. Ini ada dua memori, ini ada CPU, kemudian interkoneksinya itu ya inilah dianggap terkoneksi ya. Saling berhubungan, saling terkonek ya. Nah, jadi dengan adanya sistem bus ini atau interkoneksi ini akan saling bekerja ya antar memori dan CPU untuk mengirimkan data, terus mengambil data, mengolah data dan sebagainya. Istilah bus digunakan untuk mewakili sekelompok sinyal listrik ya. Jadi ada sinyal listrik atau kabel yang membawa sinyal-sinyal tersebut. Nanti kita bisa lihat di gambar ya. Nah, umumnya suatu bus terdiri dari berbagai lintasan komunikasi. Masing-masing saluran mampu mentransmisi sinyal ya, mewakili biner 1 dan biner 0. Karena yang di komputer itu hanya bisa membaca angka 1 dan angka 0 ya. Kemudian struktur bus ya. Struktur bus ini bisa terdiri dari 50 sampai 100 saluran yang terpisah ya. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan. Secara umum, fungsi saluran bus ini dikategorikan 3 bagian, yaitu saluran data, kemudian saluran alamat, dan saluran kontrol. Nah, dilihat di gambar ya. Jadi bus itu posisinya seperti ini ya. Ada 3 saluran ya. Nah, 1, 2, 3. Jadi mereka mengirimkan data secara bersamaan dan diawasi ya. Nah, seperti ada yang mengirimkan ke CPU, begitulah timbal baliknya ya. Jadi bus itu ada 3. Pengawasan lain ini ya, jaringan pengawasannya address lines, data lines ya. Inilah pola interkoneksi bus. Saluran data ya. Bus data itu mentransfer data dari satu lokasi ke lokasi di seluruh komputer. Ini data yang bermakna akan dikirim atau diambil dari suatu perangkat di tempat pada jalur-jalur yang di atas tadi.
Jadi CPU ini menggunakan bus data untuk mentransfer data ya. Hal ini menjadi bus data 16 bit atau 32 bit. Jadi bisa dibaca. Kemudian ini nanti bisa dibaca ya terkait dengan bus 16 bit ini mentransfer berapa bit, kemudian 32 bit dapat mentransfer data 4 bit ya. Kemudian yang B, saluran alamat atau address bus. Bus ini membawa alamat memori dalam perangkat. Nah, ini CPU merujuk lokasi memori dalam perangkat tersebut. Bus ini menghubungkan CPU dan perangkat peripheral lainnya yang hanya membawa alamat memori. Dalam sistem komputer, setiap peripheral atau perangkat keras atau lokasi memori diidentifikasi oleh nilai numerik, disebut alamat. Bus alamat digunakan untuk membawa nilai numerik serta beberapa jalur kontrol atau membawa perintah kontrol. Bus alamat bersifat unidireksional ya. Bit mengalir ke suatu arah dari processor ke peripheral ya. Nanti ini bisa dibaca. Kemudian kita lanjutkan ke yang ketiga, saluran kontrol atau kontrol bus. Ini membawa sinyal kontrol. Sinyal ini akan nanti digunakan untuk mengawasi dan mengkoordinasi berbagai aktivitas di seluruh komputer. Sinyal ini dihasilkan dari unit kontrol dalam CPU ya. Arsitektur berbeda menghasilkan jumlah kabel yang berbeda dalam bus kontrol. Karena setiap kabel digunakan untuk melakukan tugas tertentu ya, setiap kabel atas tadi. Sebagai contoh, kabel-kabel spesifik yang berbeda digunakan untuk setiap permintaan ya. Ada permintaan baca, ada permintaan tulis, dan ada permintaan reset. Ini bukan kelompok kabel bus alamat ya dan bus data, tetapi kabel-kabel individual ya, memberikan sinyal untuk menunjukkan operasi mikroprosesor. Unit kontrol ini menghasilkan sinyal kontrol tertentu untuk setiap operasi ya, seperti baca, memori, atau operasi input-output. Nah, sinyal inilah nanti digunakan untuk mengidentifikasi jenis perangkat ya, dengan mana mikroprosesor maksud untuk berkomunikasi. Jadi dia ada bus, ada alat-alat yang lain, ini tugasnya berbeda dengan bus yang lain ya. Kemudian kita lanjut ke arsitektur struktur interkoneksi, yaitu ada hierarki struktur interkoneksi. Ini sistem komputer modern saat ini terdiri dari komponen utama seperti prosesor, memori, dan perangkat input-output. Ini juga memerlukan struktur yang efisien ya untuk menghubungkan atau mengkoordinasikan interaksi antara komponen-komponen ini. Hierarki struktur interkoneksi menjadi kritis dalam mengelola kompleks dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Nanti kita lihat apa saja ya hierarki tersebut ya. Ini sebagai contoh, mari kita lihat hierarki struktur interkoneksi di dalam jaringan komputer. Yang pertama itu ada tier 1 yaitu core layer. Lapisan teratas dari hierarki struktur interkoneksi ini ada namanya tier 1 ya. Ini dikenal dengan core layer ya. Fungsinya itu menangani pengiriman data antar lokasi yang jauh atau besar. Di sini perangkat keras ini ada perangkat keras atau perangkat lunak khusus bekerja sama untuk menyediakan kapasitas mesin yang tinggi ya. Kinerja nanti bisa optimal di tier core layer ini. Jadi core layer ini termasuk salah satu interkoneksi dalam konteks jaringan komputer ya. Nah, lanjut kita ke layer 2 ya, distribusi layer ya. Tier 2 ya, tier 2 ini dikenal sebagai distribusi layer. Tugas utamanya menghubungkan tier 1 dan tier 3 ya. Distribusi layer ini menangani distribusi lalu lintas dalam lokasi atau antar lokasi. Dengan melakukan ini lapisan memastikan ketersediaan dan efisiensi lalu lintas di seluruh jaringan ya. Jadi dia fungsinya untuk memastikan ketersediaan dan efisiensi lalu lintas di seluruh jaringan. Fungsi distribusi ini membantu mengoptimalkan performa mengurangi beban pada lapisan inti. Terus tier 3 akses layer ya, lapisan bawah ini ya. Ini fokusnya keterhubungan langsung dengan pengguna dan perangkat akhir melalui perangkat keras seperti switch dan router ya.
Monitoring ini mengelola akses lokal dan menyediakan konektivitas ke sumber daya jaringan lebih besar. Jadi lapisan berinteraksi langsung dengan penggunaan mendukung koneksi individu ke jaringan. Nah, prinsip kerja struktur interkoneksi ya. Bagaimana prinsip kerjanya? Yang pertama itu pengiriman data dalam bus sistem ya. Jadi dalam konteks komputasi, metode pengiriman data mendasar pada struktur jalur tunggal yang digunakan bersama oleh berbagai komponen sistem. Ya. Pengiriman data dalam bus memiliki peran krusial dalam menghubungkan dan berkoordinasi berbagai elemen perangkat keras dalam suatu sistem komputer. Jadi prinsip kerja itu mengirimkan data ya dalam bus yang sudah kita lihat tadi yang gambar di atas ya. Nah, dari struktur ini harus informasi di dalam dunia digital. Yang pertama, struktur ada jalur tunggal ya. Jadi sistem bonus itu dirancang untuk prinsip struktur jalur tunggal. Artinya terdapat jalur komunikasi tunggal yang digunakan bersama oleh berbagai komponen dalam jaringan. Ya, jadi itu ada juga struktur jalur tunggal ya. Terus metode multiplexing ya. Nah, multiplexing ini merupakan inti dari mekanisme pengiriman data dalam bus sistem. Jadi berbagai sumber dikumpulkan, dikirim melalui bus menggunakan teknik ini. Dengan demikian sinyal-sinyal yang berbeda seperti data, alamat, dan kontrol dapat dikirim secara bersamaan ya. Secara bersama melalui jalur tunggal. Jadi multiplexing ini memungkinkan pengguna sumber daya secara efisien karena satu jalur dapat mendukung transmisi multiplex dari berbagai informasi pada waktu yang bersamaan. Inilah memberikan keuntungan tambahan ya. Yang berikutnya C, keamanan dalam pengiriman data. Ini menjaga kerahasiaan dan integritas. Keamanan merupakan aspek krusial dalam pengiriman data ya. Jadi langkah-langkah keamanan melibatkan enkripsi data, kemudian autentifikasi perangkat, pengelolaan hak akses. Nah, ini sangat perlu sekali ya. Nah, demikian pertemuan kita ke-9 ini melalui media YouTube. Silahkan nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh WA dan bisa dicat di kolom chat ya. Untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur dan organisasi komputer ya. Judul temanya prinsip kerja struktur interkoneksi dan komputer. Demikian saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.